Nah, dia orang yang non sewu benar-benar memungut saya, di mana waktu itu kita juga apa sih kalau lagu sekarang itu yang Denny Caknan itu bilang itu debu jalanan. Dia itu benar-benar debu jalanan. Saya ada di terminal, saya dipungut dengan beliau, saya diajarin berbagai macam apa sih arti kehidupan, apa sih orang itu sebenarnya seperti. Ya, kita membuat sebuah ini loh yang postingan gerabak banget itu seperti ini. Seperti apa yang memberikan ibaratnya layanan masyarakat atau contoh-contoh misal pun kalau HP itu buat apa gitu loh awalnya itu ternyata ya awal yang 2 tahun kita perjalanan itu cukup sulit. Nah, di situ pun anjirnya YouTuber enggak. Saya tetap ngomong tidak YouTuber, tapi saya konten kreator. Saya takut kalau YouTuber itu nanti asumsinya plagiat, Mas. Makanya saya lebih ke konten kreator. Ada pengalaman dengan YouTuber itu gimana, Mas? Jadi gini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara Kopsan Kopi Santai Kombeba, obrolan asik penuh inspirasi. Bersama saya Muhammad Shadiq, masih di edisi Kombeba Keliling Magelang. Nah, sore kali ini kita datang ke Desa Gerabak, Kecamatan Gerabak. Di sini ada seseorang yang punya sesuatu untuk kita bagikan. Nah, pokoknya seru sekali. Nanti akan kita obrolkan bareng-bareng. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Oh iya, yang belum subscribe channelnya Kombeba, subscribe dulu, like dan komen supaya kita bisa terus berjalan-jalan dan menginspirasi mudah-mudahan. Ya, langsung saja kita akan ngobrol dengan tokoh kita yang satu ini yang sangat nyenik. Ini dari kok Gerabak Nyenik ya, ada Bang Andek, Bang Andek ya. Iya, Bang Andek pakai X. Bang Andek. Nah, ini. Apa kabar Bang Andek? Baik, Mas. Ini Bang Andek ini punya Gerabak Nyenik ya. Gerabak Nyenik ini apa Bang Andek ini? Iya, Mas, sedikit kita cerita obrolan kita itu akan kita kemas. Sebenarnya obrolan kita tuh aja nih lucu, Mas, kalau kita bikin itu. Jadi dulu kita pernah bikin sebuah acara itu namanya ngondek, ngopi bersama Bang Andek. Nah, gitu. Ya, sekarang kita akan cerita bukan ngopinya, kita akan cerita masalah gerabak itu seperti apa ya. Gini, Mas, awalnya memang ada salah satu teman saya yang dulu pernah jadi reporter ya, reporter, terus juga pernah jadi kameramen di daerah Sumatera gitu, Mas. Terus dia tuh keahlian dia itu dibawa ke Jawa. Dia setelah itu dia pulang dari Sumatera, dia bawa ke Jawa. Terus kebetulan ketemulah dengan saya karena beliau ini dulu kan juga temen S1 SD kan dengan kita. Orang Gerabak juga, ya Gerabak juga. Boleh saya sebutkan nama? Iya, namanya Mas Agung Ziarah gitu. Halo Mas Agung. Halo Mas Agung. Mas Agung Ziarah. Dia orang yang non sewu benar-benar memungut saya, di mana waktu itu kita juga kalau lagu sekarang itu yang Denny Caknan itu bilang itu debu jalanan. Dia itu benar-benar debu jalanan. Saya ada di terminal, saya dipungut dengan beliau, saya diajarin berbagai macam apa sih arti kehidupan, apa sih orang itu sebenarnya seperti apa ya, beliaulah yang mengajari saya seperti itu, Mas. Nah, terus apa sih hubungannya dengan apa sih dengan Gerabak Nyenik, apa yang dengan ceritakan tadi yang Gerabak Nyenik dulu adalah sebuah sebuah perkumpulan, bukan perkumpulan sih, sebenarnya sebuah label aja di mana orang biar mudah mudah menemukan sopoto kai gitu loh. Terus kita bikin nama Gerabak Nyenik itu, yang bikin juga Mas Agung juga. Apa kok kita pakai Nyenik, karena kita pakai awalnya ya satu karena nyeni dan different atau beda dengan yang lain, nah seperti itu. Nah, terus apa yang bisa diberikan Gerabak Nyenik kepada masyarakat? Kita membuat sebuah konten, Mas, konten-konten yang isinya itu memberikan edukasi atau ilmu enggak, kita sama-sama kita belajar, kita memberikan edukasi, kita memberikan sebuah nuansa lain yang ada di Mas, yang ada di langit-langit Gerabak itu, Mas. Mungkin saat itu kita ada sebuah kegelisahan dengan adanya postingan-postingan yang non sewu, waktu itu kita melihatnya kurang begitu mendidik. Ya, mengatasnamakan Gerabak gitu. Iya, mengatasnamakan Gerabak. Padahal Gerabak tidak hanya bukan Gerabak banget. Oh, keresahan dari situ. Iya, awal keresahan dari situ. Jadi itu tuh postingan yang kurang Gerabak banget. Yang kita membuat sebuah ini loh, yang postingan Gerabak banget itu seperti ini. Seperti apa yang memberikan ibaratnya layanan masyarakat atau contoh-contoh misal pun kalau HP itu buat apa gitu loh awalnya itu ternyata
Ya awalnya yang 2 tahun kita perjalanan itu cukup sulit Mas, karena memang dari kita untuk kita take video, kita juga butuh makan, kita juga butuh rokok, butuh bensin dan sebagainya, itu memang digali dari kita. Ya alhamdulillah 2 tahun kita berjalan pakai label Gerabak Nyenik itu ya sampai sekarang ini Mas. Awalnya jelas kita memberikan nuansa lain yang ada di langit Gerabak, terutama di media sosial gitu Mas. Jadi Gerabak Nyenik itu kayak konten kreator gitu. Ya. Jadi saya mau ngomong di konten kreator udah terlalu ini kan Mas. Ya, konten kreator yang intinya pengen memberikan ini loh potensi Gerabak dan sebagainya ya Mas. Siap. Jadi bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang Gerabak nih. Kemudian apa yang sudah dilakukan selama ini Gerabak Nyenik? Iya Mas, awalnya kita pernah sih kita membuat sebuah konten di mana contohnya layanan masyarakat, di mana di situ pernah di hari jadi Polri, di misal pun ada pas momen-momen misal pun ada pemilihan kepala desa, itu kita bikin kayak gitu, di mana kita merangkul masyarakat, memberikan sebuah edukasi bahwasanya perbedaan demi perbedaan itu nggak perlu kita debatkan. Contoh kecil, apa sih peran Polri yang ada di Indonesia ini? Ternyata Polri itu teman kita, saudara kita, bahkan dia itu sebagai pengayom masyarakat. Di situ kita bikin sebuah konten yang dimana framing yang sudah jelek terhadap Polri atau polisi itu nggak seperti yang mereka bayangkan. Ternyata polisi itu baik gitu loh Mas. Contoh kecil kayak kalau kita bisa cerita sedikit tentang apa sih Polri itu, kita bikin sebuah cerita di mana ada orang yang kehabisan bensin di situ sama Pak polisi itu disetep Mas. Jadi rata-rata kan orang menganggap instansi kepolisian itu jelek banget. Ternyata itu kan oknum Mas. Bukan instansinya gitu ya. Kita akan memberikan ke masyarakat bahwasanya Polri itu nggak seperti yang mereka bayangkan. Ternyata Polri memang benar-benar sebagai pengayom masyarakat. Itu contohnya seperti itu. Yang mungkin kemudian waktu kemarin juga ada pemilihan kepala desa itu juga kayak gitu Mas. Sering yang namanya di Gerabak atau mungkin di belahan dunia manapun yang namanya perbedaan, jangankan dengan orang lain. Kita dengan satu keluarga pun kita pasti akan perbedaan itu pasti ada kan Mas. Berbeda sudut pandang, cara berpikir atau menganalisa sesuatunya akan berbeda. Nah di situ kita membuat sebuah konten di mana perbedaan itu nggak harus kita selesaikan dengan cara berantem Mas. Dan di situ pakai judul coret kakak, bahkan sampai coret kakak karena perbedaan pendapat itu atau pilihan. Di situ kita bikin, ternyata alhamdulillah waktu itu diberikan apresiasi kepada Bapak Bupati waktu itu, Bapak Pipin, juga Pak Camat waktu itu juga. Alhamdulillah sempat juga Bapak Ganjar juga meresani apa yang kita bikin waktu itu dengan judul coret kakak itu. Coret kakak? Iya, coret kakak itu misalkan kita kalau berseteru sampai coret kakak. Iya, jangan sampai ya. Nah, jangan sampai kayak gitu Mas. Kita harus menghargai perbedaan kayak gitu intinya. Pertemanan bisa dan sebagainya, jangan sampai sampai apalagi itu keluarga Mas, kakak beradik di situ, kakak beradik yang beda Mas, cara pandangnya. Aku nggak suka dengan itu karena dia gitu, ya punya alasan masing-masing Mas. Ya mungkin ramana aku tak coret kakak. Gitu. Coret kakak judulnya ini ya judulnya. Ini Bang Andek ini kemarin saya kan ketemu Vina ya, siap. Di Duta Pelopor Cukai itu. Terus ketika saya tanya, Vin di Gerabak ada apa? Langsung Bang Andek ini yang jadi rekomendasi. Ini sebenarnya Bang Andek ini siapa ini sebenarnya? Iya Mas. Dengan ini kok langsung muncul namanya itu gimana? Mas, memang saya itu sebenarnya orang biasa Mas, orang biasa yang lahir 78 tahun yang lalu Mas. Ibaratnya saya itu tahun 78 saya sudah dilahirkan. Berarti sekarang saya sekitar umur 44 tahun Mas. Di situ sebenarnya saya seperti ini karena jujur aja Mas, ada yang namanya sebuah tuntutan hidup atau tuntutan ekonomi di situ Mas. Jadi waktu saya sekitar umur kelas 1 SMP itu umur berapa Mas? 13-an. Iya, 13-14 ya. Di situ saya kebetulan ditinggal ayah saya, di mana ayah saya itu meninggalkan mbak saya, adik saya dan adik saya. Kebetulan mbak saya itu kan diadopsi oleh bude saya. Jadi saya cuma tinggal saya dan adik saya itu pun baru waktu itu umur sekitar 2 tahun. Jadi jeda antara saya dan adik saya 12 tahun. Di situ kebetulan ya yang namanya kapal kehilangan aku seperti apa Mas? Kita bisa membayangkan kan, saya harus bisa baru usia 14 tahun. Iya, 14 tahun saya harus bisa menghidupi adik saya dan ibu saya waktu itu. Sama ibunya? Iya, kebetulan kita tinggal serumah bertiga itu karena mbak saya sudah diadopsi bude saya. Di situ bagaimana saya bisa menghidupi keluarga saya dan menyekolahkan adik saya minimal sampai tingkat
SLTA kan gitu. Ya itu saya harus benar-benar saya jadi orang di mana orang itu bisa menghidupi itu. Bagaimana caranya? Ya saya harus ketok di gerabak gitu loh. Dengan cara apa ya? Dengan cara saya Mas. Saya harus ada di terminal, saya harus seperti itu dengan pergaulan seperti itu biar apa? Mereka tahu saya, dan kalau sudah tahu saya insya Allah di situ kan ada yang namanya lahan apa ya Mas? Lahan rezeki di situ. Wah kayak itu pasrah kayak apa iso lah awalnya kayak gitu Mas. Nah di situ yang namanya kebutuhan itu nggak bisa stuck di situ Mas ya. Kebutuhan akan terus berjalan dan berkembang. Di situ kebetulan adik saya waktu itu sampai STM, kebetulan di salah satu STM negeri satu yang ada di Magelang itu sampai lulus ya alhamdulillah. Setelah itu dia juga setelah lulus dia kerja di sebuah PT yang sudah terkenal brandnya yang ada di Magelang itu untuk kendaraan bermotor itu. Ya setelah lulus dari itu ya saya sudah saya sudah finish, sudah finish karena adik saya sudah alhamdulillah sudah punya pekerjaan ya kan kayak gitu. Terus saya hijrah Mas waktu itu. Saya hijrah, saya sudah mulai sembuh. Dulu di dunia ini ya terminal ya. Ya ibaratnya lembah nisto Mas. Iya lembah nisto di situ apapun kecuali maling Mas saya. Semua tak lakoni kabeh Mas. Lakoni ya judi ya apapun itu semua saya lakukan semua untuk bertahan hidup Mas. Bukan untuk gagah-gagahan gengsi-gengsi enggak Mas. Kalau saya di situ nggak kelihatan namanya, saya sulit Mas untuk bertahan hidup di situ. Untuk mendapatkan sesuatu nih. Ya, yang itu, yang ada sebuah tuntutan Mas. Kalau mungkin waktu itu kita tidak dituntut dengan sesuatu, tidak digembleng dengan sesuatu, mungkin ya nggak nonsen, jenengan nggak bisa ketemu saya seperti ini gitu Mas. Iya, betul. Berangkat dari situ, jenengan akhirnya setelah adiknya sudah mentas ya. Iya. Jenengan ada ini lembaran baru ya. Iya, kita buka lembaran baru. Kebetulan memang Allah itu nggak sare, itu benar Mas. Kata-kata Allah tidak tidur, Allah nggak sare itu benar. Dimana di situ saya dipertemukan oleh calon istri saya waktu itu. Saya masih juga umur berapa Mas? Saya seperti Rasulullah Mas, 26 tahun saya nikah. Itu sunnah ya. Tapi wajibnya enggak. Itu dapat sunnah dulu. Dia 26 di usia saya 26 tahun saya dipertemukan dengan istri saya waktu itu. Dia bekerja di salah satu kafe yang ada di Gerabak yaitu Andong Jinawi Cafe. Satu-satunya pertama ada kafe di Gerabak itu Andong Jinawi. Nah, di situ saya sebagai apa ya, pengunjung awalnya. Nah, sebagai pengunjung kebetulan saya nek nyanyi itu sebenarnya nggak bagus, tapi nggak fales Mas. Nah, calon istri saya itu waktu itu dia sering request untuk saya suruh nyanyikan salah satu lagu. Di situ Suster Maria Mas. Lagunya itu Suster Maria itu. Wah, jangan dulu air Mas. Saya aja kecil kok. Lah kok baru denger ini lagu ya, Suster Maria itu sangat legend Mas. Pada waktu itu, waktu zamannya bapak itu Suster Maria. Kebetulan istri saya selalu request itu. Aku main ke sana. Itu belum istri berarti ya? Belum, calon istri waktu itu. Lagunya siapa itu Suster Maria? Suster Maria itu yang dulu yang kalau nggak salah Pampers, kalau nggak Deloitte Mas. Ya itu kalau nggak Pampers ya Deloitte waktu itu. Terus saya beberapa kali menyanyikan. Tiga hari saya bertemu dengan dia. Mungkin di sini ada apa ya Mas? Ada benih-benih cinta di situ. Mulai bersemi. Nah, di situ kebetulan waktu itu kan rambut saya panjang Mas. Rambut saya itu gondrong satu bokong ini Mas. Sampai pantat iya. Badan saya semuanya kayak gitu. Saya tanya, sebenarnya kamu siapa? Saya jaga kasir di sini Mas, mendingin bahasa Jawa, bahasa Indonesia kayak gitu. Terus kamu mau saya pek bojo, belum saya pinang nih. Mau Mas, mendingin. Aku terkenang dengan wong tuamu. Nah, 3 hari saya kenal dengan dia, saya ngajak calon istri saya waktu itu pulang ke ibunya. Nah, ternyata dengan dengan style saya itu yang namanya orang tua Mas, anaknya aku gondol garandong kan gitu. Ya kan saya masih gondol, ini persingan, ini tujuh ke kanan kiri kita pakai semua, udah badan penuh tato kan gitu kan. Ya sopoleh wong tua Mas di anak tidak bajingan kan seperti itu. Saya untuk mencoba meyakinkan ternyata tidak yakin keluarga mertua saya, calon mertua saya waktu itu tidak yakin dengan saya. Ya udah, kita orang jalan Mas. Bicaranya tetap tak ambil kan gitu. Ya, terjadilah perhelatan akbar Mas di situ. Pergolakan hati. Iya, perhelatan akbar. Saya tetap harus nikahi dia. Saya minta Bude dan Pak D dia yang nikahin saya. Saya nikah di Magelang Mas, di daerah Karet itu. Yang nikahin Pak D dan Bude dia, bukan bapak ibunya dia. Nah, setelah itu saya bilang ini mungkin jalan saya untuk
kembali ke jalan kebenaran, bahasanya seperti itu Mas kalau di sinetron-sinetron Iya, iya. ya walaupun nggak lurus banget tapi jalan kebenaran kan gitu. Menuju ya penting. Menuju jalan kebenaran gitu. Asik Mas, Iya. cerita ini cukup Oh, asik digawe film katanya apa ya? nah di situ ini ada cerita yang lucu Mas. Iya. Di situ itu kebetulan saya nikah 3 bulan, istri hamil 8 bulan Mas. Wis. Bagus tuh itu Mas. Wis. Top cewek kan Iya. lah itu. Saya nikah 3 bulan, istri hamil 8 bulan. Nah, setelah kehamilan istrinya kebetulan dia pendarahan Mas. Di salah satu RSI itu aja nih swasta atau nasional? Apa negeri? Swasta. Ya, swasta di RSI di Magelang. Di situ pendarahan, ya kebetulan saya juga non sewu pendapatannya juga belum begitu tertata karena kita juga sudah masih di terminal sebagai apa ya Mas makelar apa Mas sing conggulek penumpang itu apa Mas makelar ya manol itu ya manol bahasa Inggris kayak gitu. Nah di situ istri saya melahirkan Mas di situ. Iya melahirkan di situ. Terus apa ya Mas, saya randidit Mas. Saya di sana, saya cuma berdoa. Kebetulan pendarahan anak saya yang baru tadi yang bikin minum jenengan tadi, nah itu lahir harus dengan pendarahan istri saya. Nah di situ harus dirawat di RSI Magelang di situ. Nah di situ tuh sebelum ada perawatan itu ditanya, Mas ndidit piro sampean? Tapi itu nek operasi gede 20 juta, nek operasi biasa 15 juta. Nek meng dijahit tok 10 juta, nek ora dapak-apake ya ibaratnya meng dilim itu 5 juta. Saya nggak punya uang Mas waktu itu anak saya pertama istri pendarahan saya nggak punya uang, sumpah nggak punya uang. Terus saya coba berhenti Mas, ya udah yang pasti istri saya diperlakukan seperti layaknya pasien yang lain. Maksudnya gimana? Udah nggak mungkin nggak. Saya masih jiwa barbarnya masih ke bawah Mas di situ saya masih berbau minum Mas. Saya masih bau minuman Mas waktu itu istri saya kelahiran. Nah di situ saya cuma malam berdoa. Istri saya udah ditangani secara medis, anak saya di rumah sama bayi ibu saya. Itu anak saya tinggal, saya di Magelang di RSI sama istri saya dengan kondisi istri saya masih HP-nya itu kemarin cuma 3 Mas. Telinganya itu udah melempit, matanya yang hitam udah nggak ada. Saya cuma berdoa, saya wong Islam nih kebetulan keturunannya wong Islam Mas, nih misalnya keturunan saya wong Buddha, saya mbok meno Buddha. Saya mikir berarti ambruk gedang, ya kan gitu. Ya itu wong Islam ini gitu, gunakan KTP ini. Nah di situ saya nggak bisa berdoa apa-apa Mas. Saya cuma berdoa gini, Tuhan, kalau Tuhan itu benar ada, sembuhkan istri saya. Saya ingin hijrah, ingin kembali ke habitatnya, habitat orang-orang baik yang pilihanmu. Sembuhkan istri saya. Tapi Tuhan, kalau istri saya tidak sembuh, dunia ini bergerak bukan karena Tuhan, karena alam yang menggerakkan, bukan karena tangan Tuhan. Tahu nggak Mas? Istri saya itu waktu itu pendarahan di rahimnya itu ada bekas jari ini 5 Mas di dalamnya itu. Bekas jari? Iya, kan ari-ari anak saya itu kan ketinggalan di dalam. Karena itu keteledoran dari si bidan. Dirogoh Mas bambu itu. Dirogoh gini, suwek. Pendarahan istri saya. Bawa ke Magelang. Di situ saya berdoa malam itu Mas, jam 11 malam itu. Tuhan, nah seperti itu. Sembuhkan istri saya. Pagi dicek sama dokter, itu kayak perawan kok Mas. Nggak ada robekan kok. Ini mukjizat. Lah, lewat dari kemujiatan dari Tuhan itu yang diberikan ke saya dan istri saya. Keajaiban. Ya keajaiban gitu. Lah, saya ini panggilan Tuhan ini. Saya harus benar-benar hijrah. Nah, lewat itu Mas saya memperbaiki diri Mas, biarpun tidak 100% saya nggak bisa ronari ini gawa sarung sama baju koko dan petis nggak bisa Mas. Setelah saya seperti itu, tapi insya Allah apa yang sudah menjadi ajarannya Ben pun kaspon gilang, lekaspon wagin hilang, sekarang lakukan besok enggak. Nah, itu saya masih melakukan, tapi sudah enggak itu enggak kembali ke meninggalkan yang itu. Dunia yang hitam ya. Itu pun masih ngeri lagi Mas. Gimana? Lahiran anak saya yang pertama sampai anak saya yang kedua umur 5 tahun itu mertua saya belum pernah nengok Mas. Saya nikah raga dewi, lahiran anak 2 juga raga dewi, ibu saya juga nggak ngasih uang. Apalagi mertua saya ya sengit ya sama saya. Itu tapi nggak coret kakak lo Pak? Belum sempat dicoret karena istri saya itu kebetulan diadopsi bahasanya kan nggak bisa Mas. Oh iya. Diadopsi untuk bisa kawin dengan saya kan harus diadopsi. Ya yang dia yang mengawinkan. Nah di situ pun dipasrahkan sama penghulunya itu banyak dipasrahkan sana nggak bisa mewalini. Gitu. Iya. Kan bisa di situ. Nah saya yang nikahkan itu. Nah di situ itu
anak saya lahir dan 1 minggu di RSI kita pulang. Saya juga nggak tahu itu memang tangan Tuhan Mas. Secara nggak sengaja istri saya pulang di rumah orang tua saya waktu itu kan tak titipi anak saya mau saya ambil. Saya pulang dan ketemu dengan anak dan ibu saya. Anak itu dulungi sama Mbak sama ibu saya itu dulungi sama ibu ini, nggak ngomong, nggak ngobrol, dikasih kayak gini. Yang namanya Tuhan itu memang ini, memang Tuhan nggak sari itu dikasih kok ngerti golek susu Mas. Nah itu di situ saya, wah, padahal dia sejak lahir belum ngeruh susu loh itu, wong dia pakai sendok, pakai susu kaleng itu, dia disendokin anak saya yang pertama itu disendokin di situ. Kok dia ya karena apa ya ikatan batin antara anak dan ibu itu nggak mungkin terputus, makanya ibu kayak baru bapak. Nah seperti itu. Nah itu kasih sayangnya orang tua yang di situ mungkin terlalu ini dengan anak itu pulang disodorkan dari ibu saya ke anak saya itu, anak saya tahu kalau itu tuh susu nih dia gitu, nyari dia setelah itu ya kita berjalan lah kehidupan berjalan. Saya ngomong rasa melu keluargaku, rasa melu keluargamu. Setelah anak saya beberapa bulan, saya ajak istri saya keluar. Sebenarnya yang ngajak istri saya. Saya nggak punya keberanian karena saya belum bekerja secara menetap ya Mas. Saya masih di terminal dan ini saya nggak berani. Tapi istri saya, Tuhan nggak sari. Kayak seperti ini aja kita dikasih jalan. Masuk untuk nyari rezeki kita ngasih jalan. Kita keluar dari rumah tahun 2005 Mas. 2005 kita keluar dari rumah. Terus kita ngontrak, sampai sekarang pun juga masih ngontrak, alhamdulillah Mas. Itu nggak di bawah jembatan maksudnya, kita ngontrak selayaknya orang. Setelah itu ya kebetulan orang udah sedikit banyak tahu tentang saya Mas di situ. Terus apa sih nyambut gaya apa? Apakah masih tetap nanggung terminal? Bukalah nasi kucing di Gerabak. Pertama yang buka nasi kucing di Gerabak secara mengatakan Andek Mas. Di situ saya berjalan mungkin hampir 2 atau 3 tahun berjalan. Kebetulan ada salah satu bank swasta yang ada di Gerabak itu butuh tenaga saya karena saya local people dan mungkin ada sebuah sedikit trouble untuk penagihan yang di daerah Gerabak. Perusahaan itu membutuhkan local people, gimana bisa cara menagihnya kayak mana. Ya mereka membutuhkan tenaga saya waktu itu. Saya direkrut yang masuk ke sebuah bank swasta yang ada di Gerabak ini. Setelah itu kita masih jalan nasi kucing juga ke Danamon itu maaf ya bank swasta itu. Terus selang 5 tahun istri saya hamil lagi. Ini nanti kita akan cerita lebih ngeri lagi Mas. Ya kehijraan saya itu selama anak saya lahir yang pertama itu perjalanannya kebetulan orang-orang di lingkungan saya itu belum bisa melihat perubahan saya Mas. Jadi orang-orang non sewu, orang-orang yang sepaham dengan saya dalam artian muslim yang ada di lingkungan saya itu nggak bisa menerima saya Mas. Karena orang mungkin Anda seperti itu. Diterimalah saya dengan Mas, garis yang lain Mas. Pasti aliran yang lain. Di situ saya semakin mapan Mas di situ. Saya semakin bisa diterima, saya merasa bisa belajar agama Islam di situ. Yang konon katanya aliran yang satu ini mungkin orang nggak paham artinya kok beda gitu loh. Beda dengan umumnya muslim yang lain gitu loh ya, yang bisa nerima saya muslim yang kayak gitu Mas. Lah di situ saya sembari membesarkan anak saya yang nomor 1 ini, saya hidup di lingkungan muslim yang beda dengan umumnya. Nah di situ setelah itu kebetulan saya ditemukan dengan Ustadz Abu Basir waktu itu Mas. Jadi 5 tahun saya ada di dunia dia, saya paham yang namanya Islam jadi lingkungan dia Mas. Nah setelah itu bahkan saya sempat mau berangkat ke Afghanistan karena saya pingin jihad. Jadi hidup saya kalau nggak bermasalah pingin mati aja gitu loh. Saya udah gitu. Dilalah saya pamit sama istri saya boleh saya berangkat Afghanistan mau perang jihad itu. Kebetulan istri saya tuh duwe rasa kok perut saya itu kok sakit, coba yuk kita kontrol ke bidan. Kontrol ke bidan, ternyata istri saya hamil 3 bulan waktu itu. Ya, hal itu mengurungkan niat saya untuk perang jihad Mas. Berangkat ke Afghanistan itu. Lahirlah anak saya yang kedua itu, singkat cerita seperti itu. Di situ saya sudah mulai mapan. Ya masih kehidupannya masih terombang-ambing Mas, belum begitu jelas di situ. Nah, terus di situ pun aku mulai apa sih uripku kok kayak gini terus gitu loh. Terus mungkin mertua saya, terutama mertua yang ibu itu
bocah iki wis maleh iki. Jajal tak kasih amanah, kebetulan mertua saya itu kan punya home industry Mas. Getuk Ayu yang udah terkenal di Magelang itu. Siapa sih yang nggak kenal getuk di Magelang itu kan? Ya termasuk mertua saya punya home industry seperti itu. Nah, beliau ini mungkin dengan karena perubahan saya yang nek signifikan sih enggak, tapi ada progres untuk sudah berubah. Ada apa niatan berubah? Iya, gitu. Nah, beliau ini memberikan amanah sebuah alat giling ketela itu untuk bikin getuk itu Mas. Nah, terus saya waktu itu juga pesimis, jangan aku kok malah kon gawe getuk yang dimana ini non saya menurut saya ini akan beberapa waktu menyita waktu gitu loh. Jelas menyita waktu karena itu prosesnya cukup lama. Ya, awalnya saya dikasih alat itu juga nggak mau ngerjain Mas, pinginnya saya jual aja kan gitu, jual lagi yang lain, beli yang lain kan gitu, yang untuk modal dan sebagainya. Nah, dengan kegigihan mertua saya dan mungkin memang sayangnya mertua saya dengan istri, anak dan saya, mertua saya itu nggak putus asa, dia tetap mendorong saya harus berpunya penghasilan gitu loh. Nah, di situ saya diberikan amanah, saya suruh bikin getuk yang satu-satunya getuk saya ini produksi di Kecamatan Gerabak cuma satu Mas. Getuk Ayu Bang Ande itu Mas, itu yang menjadi brandnya itu. Getuk Ayu Bang Ande itu menjadi brand satu-satunya yang benar-benar diproduksi di Gerabak. Ya saya dipercayain sama mertua saya suruh bikin ya, sampai alhamdulillah Mas, dari 2014 sampai sekarang saya nek ditakoni nyambut gawe apa gawe ini geduk Mas. Nah, seperti punya itu. Ini ya kerjaan, iya, punya usaha. Nek takoni apa nyambut gawe apa nyambut gawe ini gawe ini geduk. Nah, jadi ini menjadi sebuah usaha rumahan Mas. Dan rumah tangga Mas. Bukan nyambut gawe sapa bojomu pokoknya aku karo bojoku. Nah, kan gitu. Jadi saya kita nganggur Mas. Nah, saya yang bikin, istri yang jual kan gitu. Itu perjalanan Bang Andek ya, yang dulu di dunia hitam ya, sekarang udah beralih ya, hijrah Mas bahasanya. Dan itu yang mungkin melatar belakangi dengan tadi membuat Gerabak Nyenik itu Mas. Iya. Karena apa banyak nilai-nilai yang sama kok boleh Mas ya? Iya, monggo. Karena banyak nilai-nilai yang pengen jenengan sampaikan lewat Gerabak Nyenik itu. Iya, siap. Oke. Itu gimana itu Mas? Gerabak Nyenik bisa punya sesuatu yang ingin sampaikan ke masyarakat itu. Iya Mas, ini kita akan kembali ke flash yang tadi, obrolan tadi sempat saya direkrut dengan yang namanya Mas Agung itu tadi. Nah, disitulah kita mencoba memberikan sesuatu yang ada di daerah Gerabak Mas. Di situ kita direkrut sama Mas Agung itu. Jadi apa Mas, bahasannya itu waktu itu Mas Agung butuh talent. Ya kebetulan saya waktu itu juga duduk di terminal baru ngopi-ngopi sama teman-teman. Saya diajaklah membuat sebuah konten itu apa saya juga awalnya nggak mungkin. Ternyata saya diajak ke sebuah agro Mas, agro pertanian di situ di daerah Soropadan itu, yang waktu itu dirawi Pak Ganjar. Soropadan Agro Expo. Ya, Soropadan Agro Expo ya, Soropadan Agro Expo itu. Boleh nanti itu pertama jenengan? Iya, pertama saya ada di depan kamera, bentuk kamera HP. Iya. Pertama pakai kamera HP itu Mas. Nah, saya disuruh minta Agung itu, saya suruh mewawancarai bakul-bakul yang ada di agro itu Mas. Padahal banyak. Wah, banyak sekali Mas. Semua bakul salak, bakul pelem, bakul sate, bakul mbako Mas. Kebetulan tadi saya pas dari sana Mas. Iya, jenengan pastinya ya. Nanya-nanya juga tapi Pak sebentar karena harus ke sini ya. Nah, itu awalnya gitu Mas. Gimana pengalaman pertama? Ya, pengalaman tetap dredeg Mas. Saya pertama kali saya ada di depan kamera ben pun itu kamera HP, itu tetap dredeg Mas. Saya belum pernah nanyain orang seserius itu. Saya diminta untuk takon tapi serius gitu loh. Dengan mimik saya tuh yang saya non saya orang bilang ini selengean kayak gitu kan, kayak gitu. Apalagi waktu itu ya Mas. Iya, waktu itu waktu ada ibaratnya apa ya Mas, masuk dengan masih pergolakan. Iya, itu transisi Mas. Iya, transisi antara saya itu sajane api atau ora gitu. Antara setan kok iblis gitu loh maksudnya. Nah, itu setan dan iblis itu berkombinasi Mas. Jadilah saya di situ. Nah, ternyata saya mempunyai apa ya Mas, keberanian aja lah. Nek untuk itu kan sebenarnya kalau tekad atau apa ya Mas, skill itu kadang kalau tidak dibarengi dengan tekad atau nekat itu nggak jadi Mas. Nah, termasuk saya tuh nggak punya skill tapi nekat. Saya mencoba interview, mencoba mewawancarai bakul-bakul yang ada di sana, pedagang-pedagang di sana, pengusaha-pengusaha di sana. Ternyata aku mulai ada respon.
ini yang saya buktikan. Jadi Agung itu sedikit banyak dia tuh cari talent yang benar-benar lain waktu itu. Lah ketemulah dengan saya waktu itu. Wah, dah lah kita bikin sesuatu. Itu belum ada gerabak nyenik mas. Belum ya? Belum gerabak nyenik. Aku cuma bikin konten. Iya bikin konten itu. Yuk kita bikin sebuah konten di mana ayo kita bikin langit gerabak itu beda gitu loh. Bukan berarti harus mereka tahu siapa kita, nggak usah. Tapi apa yang bisa kita berikan kepada mereka lewat postingan kita gitu awalnya. Nah itulah postingan pertama kita yaitu belum ada nama gerabak ini waktu itu. Toko Agung posting gitu. Posting kita membuat sebuah konten ternyata dimakan mas sama masyarakat Indonesia terutama gerabak gitu kan. Waktu itu gerabak merespon baik dengan adanya konten itu. Dengan kayak gitu mulai nih Mas Agung mbok gawe meneh nih. Gawe apa sing ragati sapa? Ya udah toko bikin aja, bikin nyelelek-nyelelekan mas waktu itu. Setelah nih kita harus punya label nih bro, si Agung itu bilang gitu. Ya udah kita ngikut kamu aja nggak apa-apa. Nek kita lihat cara kamu berbicara itu kok gerabak banget gitu ya. Kamu itu beda dengan yang lain. Maksudnya beda kelainan gitu. Ya enggak maksudnya beda different gitu. Nah ini kalau wong biyen zaman kita masih kecil itu kalau beda dengan yang lain itu ngarani nyenik. Iya, nyenik gitu. Ini kita apa tuh? Kalau denger ya, nyenik itu salaman nggak ada ya. Nyenik itu beda daripada yang lain. Bukan anonimnya itu bukan yang jelek enggak, tapi beda. Nah, terus ini kan kita ada di gerabak, udah kita bikin gerabak nyenik. Ya monggo. Kudu selamatan kayak gitu. Ya, ternyata nggak selamatan. Ya yang pasti selamat kan. Kita berdoa aja. Kita pakai label gerabak nyenik waktu itu. Pakai nama aja, belum ada logonya waktu itu. Terus ada salah satu teman, kebetulan teman itu juga saudara sepupu saya memberikan logo gerabak nyenik itu. Ya seperti inilah. Ya ini. Dan motonya tadi apa? Iya, gerabak nyenik ojo ilang gerabak. Ojo ilang gerabak guys. Itu baru bikin sebuah konten. Sekarang baru ke belakang, jalan ke belakang ini sudah pakai label gerabak nyenik itu mas. Tapi ya itu prosesnya cukup melelahkan mas. Dan apa yang dilakukan Bang Andek ini dapat respon dari mungkin pemerintah? Ya alhamdulillah. Kecamatan dan sebagainya. Alhamdulillah mas, kita diberikan amanah dari pemerintah desa, kecamatan, baik dari instansi kepolisian maupun koramil yang ada di Gerabak. Ternyata dengan cara saya menyampaikan seperti itu justru malah masyarakat itu bisa memahami daripada secara formal gitu. Ya, gitu. Dengan cara memberikan informasi dengan cara kita mas, dengan cara yang yaitu yang nyenik tadi mas, itu ternyata termakan mas. Ya alhamdulillah apresiasi dari semua ibaratnya Forkom Pincam yang ada di Gerabak, alhamdulillah sangat bagus sekali. Sampai sekarang pun alhamdulillah kita juga diberikan sebuah amanah. Jadi apa ya mas, jadi nek duta sih enggak, tapi minimal sebagai humas di kecamatan Gerabak lah itu karena ya untuk dari prosesnya itu sesuatu dari Forkom Pincam ya. Iya, itu dan berseragam loh Mas itu. Kita tuh punya seragam Humas Kecamatan Gerabak saya dan Mas Agung ini. Karena ya memberikan sebuah konten-konten tadi itu. Jadi kita secara resmi dapat seragam dari Kecamatan Gerabak untuk memberikan sesuatu untuk masyarakat Gerabak. Edukasi ya. Edukasi ya. Kemudian tadi masuk di Magelang apa? Magelang News ya. Iya Mas. Itu juga gimana tuh Bang? Jenengan direkrut Magelang News itu. Jadi apa bahasa Islamnya itu keistiqomahan. Keistiqomahan kita di Gerabak nyenik itu mungkin ada yang ngelirik Mas, tapi nggak berani jawil, main mata kan gitu. Main mata berarti minimal dia ada rasa kan, ada rasa. Sopo sih kayak anti. Dulu saya nggak pakai topi ini Mas, kita pakai topi pet. Kayak sopo tau topi pet kok, memang gaya-gayanya kok selengean kan gitu, selengean. Nah kebetulan waktu itu si Agung sendiri kan dia memang nggak bisa lepas dari HP dunia dia itu, dia cari sana, juga dia aktivis yang namanya Instagram waktu itu. Agung main di Instagram, kebetulan melihat postingan dari Magelang News, di mana di situ itu isinya berita. Dia mencoba menawarkan, Mas, aku tak menjadi kontributor berita mulai Ra. Waktu itu yang namanya Mas Rendra, pimpinan redaksi Magelang News itu belum mengiyakan Mas. Saya ditunda selama 2 atau 3 bulan. Dia mikirnya kamu bikin dulu.
bikin dulu di mana memang benar-benar masyarakat itu ngerti iki sopo gitu loh. Kalau kamu tidak berbuat, orang lain nggak akan ngerti tentang siapa kamu. Saya dituntut 3 bulan itu harus membuat sesuatu, tapi nggak dituntut secara ini enggak. Tapi dia memantau terus selama 3 bulan. Iya, selama 3 bulan dia memantau. Ternyata setelah 3 bulan luluslah kita. Aku dan saya itu lulus, dan alhamdulillah waktu itu berapa tahun yang lalu, sekitar berarti 2 tahun yang lalu ya Mas. Itu kita dikasihkan amanah menjadi yang Mas Agung sebagai kameramen Magelang News dan saya sebagai reporter satu-satunya yang ada di Magelang, terutama di media sosial itu Mas. Ini, nah disitulah ini prosesnya seperti itu Mas. Terus di situ pun tidak mandek di situ Mas. Ada sebuah TV, tapi TV online Mas. TV online yang ada di Magelang itu Magelang TV yang dipunggawai oleh Pak Sigit waktu itu, Pak Sigit atau Pak siapa yang reporternya satu cantik itu namanya Mbak Putri. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu diintip Mas dengan Magelang TV waktu itu. Diundanglah saya dan Mas Agung ke sana untuk interview. Ternyata Magelang TV itu membutuhkan talent-talent kita Mas. Saya tuh dipilihnya di sana, suruh ngurusi Magelang TV sebenarnya. Tapi lah nek saya jadi apa ya Mas, reporter di Magelang TV, saya sering ngulik berita ke sana kemari, saya harap geduk sowo Mas, akan keter. Ya saya secara halus saya bukan menolak, tapi mungkin terima kasih dari yang diapresiasikan. Berarti jenengan ini YouTuber gitu atau gimana Mas? Yo kalau YouTuber itu kan sebenarnya arti YouTuber itu kan orang yang membuat YouTube ya Mas, membuat sebuah apa ya konten atau ya membuat konten YouTube di mana di situ tuh ada reviewnya. Saya lebih ke situ nek melihatnya ya Mas, tapi maaf kalau salah ya. Jadi menurut saya YouTuber itu mereview sesuatu, memaker atau membuat sesuatu gitu loh. Tidak kita plagiat atau kita ngopi apa, jur di upload di kanal mereka, jur dia ngaku dia YouTuber. Nah, nek saya nggak ke situ. Saya bikin sebuah konten. Yang konten saya itu saya upload di YouTube, gitu loh. Bukan saya ngambil gambar terus saya upload ke YouTube, enggak. Nah, di situ pun dengan YouTuber enggak. Saya tetap ngomong tidak YouTuber, tapi saya konten kreator. Saya takut kalau YouTuber itu nanti asumsinya plagiat Mas. Makanya saya lebih ke konten kreator. Ada pengalaman dengan YouTuber itu gitu Mas? Jadi gini Mas, dulu pernah, karena mungkin saya orangnya pandai bergaul, pandai bergaul dan saya itu tidak sombong, masuk manapun Mas. Nah jadi gini Mas, saya tuh dimasukkan di salah satu grup yang ada di Mirabak, itu isinya konten kreator KB. Katanya konten kreator KB yang mengatasnamakan YouTuber Gerabak. Ya setelah saya masuk di situ, saya melihat postingan-postingan yang ada di komunitas WA di situ Mas, komunitas WA yang mengatasnamakan YouTuber Gerabak. Di situ kok rata-rata mereka itu cuma memvideokan sesuatu yang dia tanpa ragat, mengragat HP baterai kebak, tripod, dia duduk-duduk Mas. Terus di-upload di YouTube dia. Dia tuh ngakunya dia YouTuber. Nah, di situ saya merasa ini nggak gue banget. Aku nggak kayak gitu. Aku nggak mau disamakan dengan dia yang mengeklaim bahasanya itu YouTuber. Dia bukan YouTuber Mas, menurut saya. Jadi dia itu lebih ke humas tontonan Mas. Jadi nyuting tontonan terus diupload di kanal dia. Yang menurut saya itu nggak fair Mas. Baiknya gimana Mas? Ya baiknya kalau kita tuh seharusnya non sewu, jenengan yang mengatasnamakan YouTuber seharusnya jenengan itu yang ngomong sama sing digawe, ngomong karo talent yang sebagai kalau misal pun tontonan tari latar atau apa ya, itu jenengan ngobrol baik-baik Mas. Ini akan saya upload di kanal YouTube saya Mas. Harusnya seperti itu Mas. Jangan teko-teko ngedeke tripod, gawa HP, tinggal tuku mie ayam udut. Dan menurut saya itu kurang ini Mas, kurang memanusiakan manusia kan gitu. Harapannya kan yang ngomong apa halus-halus kan gitu Mas. Nah, terus kalau sudah seperti itu, boleh seperti itu pun juga jangan mengatasnamakan YouTuber Mas. Apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Yang seperti apa Mas? Nek YouTuber itu ya nek menurut saya seperti review Mas. Review menanyakan sesuatu atau maker gitu ya. Ya, seperti wawancara itu minimal ketika ada tontonan ya ada wawancaranya tidak cuma nyuting ya. Jadi pemainnya kita interview Mas. Contohnya. Atau bahkan mungkin itu kayak digawe apa so? Oh, ya digawe misalnya
merdi desa misalnya. Kenapa kok ada tontonan ini? Iya, apa sih Mas ngomong sama panitia nih, apa yang menginspirasi jenengan ngundang Jatilan gitu. Nah, itu di interview, itu ngomong nek dia YouTuber monggo. Ini mereview tentang onone kegiatan itu mergone ada ini. Gitu loh. Nggak mungkin ada tontonan era sing nanggap sing bayar sopo Mas kan gitu. Nah, setelah itu pun itu sudah menjadi sebuah konten Mas, satu konten. Nanti konten berikutnya dia review atau menginterview pemain itu Mas. Salah satu pemain misalnya sing upamane misalnya kayak Soreng yang terkenal di Kabupaten Magelang menjadi sebuah satu ikon yang ada di Magelang itu kan petari latar yang namanya Soreng Mas. Lah itu sing dadi sapa Mas jeneng Aryo Penangsang. Lah itu diinterview Mas. Mas jenengan kok iso dadi Aryo Penangsang kok dipilih gitu. Jadi dari sekian jamaah Soreng kok jenengan jadi Aryo Penangsang tokoh utamanya. Ya, jadi tokoh utamanya apa? Nah, seperti itu Mas harusnya. Orang yang Soreng main masang tripod gawa HP diposting nanggon kanal YouTube-nya dia. Ini kurang fair menurut saya Mas. Ini termasuk pembodohan publik Mas kalau dia ngaku sebagai YouTuber. Kalau kita gimana ya? Nah itu kalau berarti minimal kalaupun mau ambil gambar ya izin dulu dengan minimal etika kita kan kita orang timur Mas. Adab kita karena itu kan dimonet juga ya kan. Betul. Ya itu yang sama-sama bisa jalan lah. Iya Mas, karena gini bener Mas, apa yang diindikakan dengan tadi, mengapa kok mereka harus punya etika dan mengapa dia harus izin baik dengan si penyelenggara maupun pelaku itu, karena dia monet Mas. Gambar dia itu nanti seakan-akan didol, bahasanya Inggris itu didol untuk kepentingan dia pribadi yang mengaku YouTuber tadi. Kecuali untuk konsumsi pribadi, tak nonton Soreng, tak video ke engko tak udoke anakku ki lho ngumbengi bapak ini ngolik Soreng gitu ya enggak masalah, tapi kalau dia dijual dan hasil dari jualan itu dia menghasilkan uang Mas, yo menurut jenengan kan fair enggak? Nah kan gitu, menurut saya kan yo ngobrol lah, misal pun dia dapat hasil dari pengambilan gambar itu ya non sewu ibaratnya sing dadi Aryo Penangsang itu ngerokok salah dia dikei itu Mas. Oh iya betul. Kan gitu, itu menurut saya fair, itu baru fair. Ngobrol jeneng Mas dingapunten saya tak ambil gambar jenengan waktu main Soreng, nanti ya ora ketung ibaratnya ada tukang-tukang rokok lah dengan ganti keringetnya kan gitu ya, itu lebih bagus Mas. Itu jenengan pernah menerapkan itu Mas? Pernah saya menyampaikan kepada teman-teman yang kala itu masih mengaku dia YouTuber dan ternyata saya dibenci Mas. Saya nggak dikenal, bahkan saya di situ dikeluarin dari grup WA karena nih wah ini Anda itu Arab gawe ombak di dunia kita ini. Ya kita sudah berjalan kayak gini sudah setahunan kok hadir figur Anda ini kok malah gawe ontran-ontran, gawe aturan dewi. Seakan-akan saya itu Mas justru ngatur dia. Sebenarnya saya tidak mengatur Mas, tapi memberikan sebuah garis. Nek YouTuber ini, nek konten kreator seperti ini gitu loh. Maksudnya kamu jangan ngeklaim kamu tuh YouTuber kalau kamu itu tidak berperilaku sebagai YouTuber gitu loh. Nah, saya memberikan bukan edukasi, ayo kita belajar bersama tentang apa sih yang namanya YouTuber. Ternyata mereka nggak bisa. Yang masih istiqomah dengan itu ya monggo, yang sekarang mereka hijrah juga, oh ya bener sing domongnya Bang Andek kae nek jadi YouTuber itu menginterview sesuatu, ibaratnya mereview sesuatu, ternyata ada beberapa teman-teman yang masih tergabung di situ, ternyata dia mereview tentang bengkel Mas, dia buka bengkel, dia mereview caranya ngisi karbu. Nah itu nek menurut saya inilah YouTuber. Nah mereview caranya nembel ban, lah itu aku ya salut dengan orang itu. Dan Mas Arif ini yang namanya Mas Arif Mas, itu sampai sekarang followernya gini Mas, karena dia mereview itu. Itu orang Cokro Mas. Masih juga di Kecamatan Grabak Mas itu. Salah satu YouTuber ya. Salah satu. Dan ini Mas sukses. Itu yang apa masalah yang video tontonan. Jadi selaku penyelenggara mungkin pernah menerapkan nggak Mas? Iya Mas. Contohnya gitu biar ini kan jadi edukasi ya. Karena ya kebanyakan orang seperti itu Mas. Saya sendiri juga pernah ya. Kemarin terakhir saya juga seperti itu. Tapi hati kecil saya memang wah ini kalau saya dapat uang juga nggak enak juga sebenarnya kan sama itu. Tapi dapat dari Mas Ade ini lebih jelas lagi, lebih caranya dan sebagainya. Ini lebih jelas dan bisa win-win solution lah. Iya. Ini gimana Mas pengalaman dengan selaku penyelenggara mungkin? Ya, gini Mas, saya sedikit akan cerita gimana waktu itu kebetulan di bulan Agustus Mas, dimana semua desa, semua dusun mengadakan sebuah acara. Kebetulan pemuda pemuda dusun sini itu bikin sebuah acara
kesenian latar, yaitu ada soreng, ada leak, ada gedruk, ada jaranan dan di situ. Dan di situ kita ngobrol sama panitia bahwasanya siapapun dia yang mengatasnamakan YouTuber tidak boleh ngambil gambar kecuali dia ada kompensasi untuk kita. Apa sih kompensasinya? Ya untuk ganti-ganti jenengan itu, untuk tuku rokok, tuku wedan, usung-usung teratak, kudanan kepanasan. Ya berapa itu persiapan 3 hari mas? Iya. Itu kan persiapan 3 hari. Persiapan kok saya beres-beres ya? Iya. Itu persiapan 3 hari, belum beres-beresnya 1 hari itu mas. 1 hari. Jangan kok nanti ada yang mengklaim dia YouTuber, dia cuma pasang tripod ngambil gambar, sing duwe acara kita, sing ragat kita, sing kesel kita, sing ngedit kono. Itu menurut saya kan kurang fair lah kayak gitu. Nah, terus bagaimana Bang Ade jenengan ibaratnya mengkanter mereka yang mengeklaim YouTuber itu juga gambar. Siapapun dia yang mau ngambil gambar, kita minta untuk ketemu saya mas. Saya bukan non sewu, kita juga tidak serta merta ojo haram, gue juga enggak. Tapi kita berikan edukasi. Selagi kamu gambar itu untuk monet dan menghasilkan uang, berarti kan di situ ada hasil sidik kan ada. Nah, jenengan bisa kan memberikan kontribusi sedikit hasil dari jenengan mengambil konten saya ini. Kalau bisa, tolong silahkan. Kalau enggak, di ngapura. Nah, itu ada kebetulan waktu itu di acara kita ngadain acara kesenian itu kemarin, ada sekitar kurang lebih 20 orang yang mengklaim YouTuber yang katanya dia itu pengen ngambil gambar gitu, ngambil gambar kesenian itu yang dengan berat hati kita mengutarakan apa maksud dan tujuannya, terus mereka kita suruh memberikan sebuah kompensasi untuk jeripayah mereka untuk persiapan acara itu mas. Ternyata mereka keberatan. Ya, nggak ada yang respon, nggak ada yang mau mas memberikan kontribusi. Sebenarnya kalau dari hasil itu saya tanya, Mas biasanya atau Mbak jenengan biasanya kalau ngupload sebuah kesenian diupload di kanal jenengan di YouTube jenengan biasanya itu oleh duit piro? Saya tanya gitu. Kemarin saya ada Mas itu tontonan leak yang ada di daerah Secang atau mana, dia diambil dan dia bisa monet 1 juta. Kata dia loh, saya nggak tahu caranya seperti itu. Iya, dia tulis 1 juta. Oh berarti bagus ya. Berarti bagus ya mas kalau untuk pengambilan gambar yang ada kesenian kayak gitu. Iya mas, karena kesenian misal pun kayak leak, kayak soreng ini kan lagi dikagumi, lagi ngebum, terutama di Kabupaten Magelang. Berarti ada hasilnya, ada mas itu 1 juta. Jadi gini mas, kalau jenengan bisa menghasilkan uang dari jenengan mengambil gambar itu, kalau jenengan berbagi hasil gimana mas? Maksudnya gimana? Jenengan hasil 1 juta contoh kecil, terus jenengan memberikan sebuah kompensasi untuk anak-anak itu sing usung-usung teratak, sing persiapan tendo, sing persiapan gawe parkiran, sing persiapan masang terpal, gawe panggung dan sebagainya, itu jenengan ngasih kompensasi 200.000. Kira-kira jenengan mau nggak? Jenengan hasil 1 juta loh mas, tapi dikasih ke teman-teman itu 200.000, mau nggak? Mereka langsung, wah saya biasanya kalau ngambil gambar kayak gitu nggak bayar mas, ini nggak bayar, bagi hasil kok. Jadi ini perlu kita tegaskan, karena kan wah nek jika gambar nanggon dusun ponggol berapa kayak kudu bayar. Nah ini perlu kita tegaskan mas, ini nggak bayar. Tapi jenengan memberikan kompensasi kepada anak-anak, memberikan apresiasi karena kepada jenengan dapat hasil kan juga dari situ ya. Iya. Harusnya memang ada bagi hasil. Ya, apresiasi mas. Apresiasi dari yang ngeklaim YouTuber itu kepada teman-teman penyelenggara gitu loh mas. Ya ini perlu kita luruskan. Jadi nggak bayar mas. Nah, di suara yang ada di luaran itu, wah nek nang tontonan nang dusunnya Bang Ade kon bayar. Nah ini perlu kita luruskan, ini nggak bayar. Dan saya yakin juga teman-teman yang punya gawe juga sekarang udah banyak yang mikir seperti itu mas. Iya. Karena di Grebek Ojek yang kita punya itu kan event besar tuh 3 hari. Itu juga dulu kita belum bikin YouTube ya mas. Itu diambil oleh orang luar gitu, YouTuber kayak gitulah, ambil gambar gitu, ya mereka yang dapat uang. Saya lihat wah viewernya, sementara kita memang waktu itu belum punya ini kanal YouTube ya kan. Akhirnya ya diambil mereka kayak gitu. Dan kemarin kita juga udah kepikiran gitu, wah jadi kita ya kan ya di satu sisi rugi juga gitu kan, di satu sisi mungkin memang ada publisnya ya, tapi tidak sebanding dengan ini ya ketika ketika mereka dapat uang kok kita kok nggak dapat apa-apa gitu kan kayak gitu. Jadi ya saya yakin juga teman-teman di penyelenggara juga sekarang sebenarnya sudah seperti itu. Jadi tinggal minta kesadaran juga buat teman-teman yang sudah monet dan
dapat hasil dari situ memang harusnya ya ngasih sedikit Ya, gitu untuk ya. kan Mas ya. Ya, yo masih tombol kesel ya, gitu ya. nek bahasane wong grabak tukon injet. Ya kan gitu. Ini asik lagi gini Mas. Jadi nek jenengan nanti suatu saat menanyakan, Mas berarti jenengan YouTuber enggak? Jadi gini, YouTuber itu seakan-akan diminta untuk selalu produk ya Mas. Nanti kalau di situ kita produk bikin konten ternyata tidak leglis monet. Nanti suatu saat hati kecil kita akan down Mas. Oh iya. Jadi kita intinya membuat sesuatu, entah itu nanti next time itu akan jadi monet, itu alhamdulillah. Okay. Misal pun enggak, minimal kita berbagi informasi. Nah, jadi bermanfaat gitu. Misal pun jenengan tanya, sekarang Gerabak ini sudah monet belum? Belum. Followernya berapa? Sedikit. Kita nggak butuh follower. Kita nggak butuh viewer. Tapi minimal kita sudah memberikan hak kita kepada orang lain. Gitu aja. Kita juga tidak akan meminta hak kita. Tapi minimal kita memberikan hak mereka. Hak apa? Hak informasi. Nah itu Mas, minimal kita memberikan sesuatu Mas. Kita kalau kita ibaratnya terpaku dengan YouTube itu nanti tidak gage monet, otomatis kita jadi jengkel, kita nggak produksi Mas. Nah di situ menurut saya juga kurang bagus Mas. Kalau orang bisa monet itu kan bonus saja. Ya bonus. Jadi intinya kita bikin dulu. Nanti yang memberikan apresiasi pada mereka. Jangan kita banyak Mas sekarang YouTuber itu yang beli follower Mas. Ya banyak kan itu. Nah, yang menurut saya berarti kamu nggak kualitas kalau kamu sempat beli. Biar mereka yang follow jenengan karena kualitas konten jenengan. Jangan beli. Nah, sekarang itu saking gampangnya Mas. Karena misal pun kita menurut saya kita beli, kita bisa beli Mas. Kita bisa beli tahu caranya. Tapi kita nggak kayak gitu. Kita yang pasti memberikan informasi. Informasi itu bisa dipakai ya monggo, enggak juga nggak masalah. Yang pasti kita insya Allah akan yang kita berikan informasi kita berikan kepada masyarakat insya Allah yang positif Mas. Itu. Dan terakhir Mas. Ya siap. Tadi tertarik dengan obrolan kita yang tadi di off air ya. Ya siap. Itu yang moto jenengan tadi Mas, itu sangat menarik Mas. Yang apa tadi? Iya. Rapat ngenik ojo hilang gerabak itu Mas. Jadi rapat ngenik itu gini Mas. Itu berawal dari sesuatu yang lain, different itu. Jadi niat kita itu kalau kita sudah tidak bisa bermanfaat bagi kita, lingkungan kita, baik keluarga maupun orang lain, bunuhlah saya. Nah itu saya sudah menjadi hal itu akan saya pegang sampai besok mati Mas. Bunuhlah saya apabila saya sudah tidak bermanfaat kanggo orang lain, baik diri saya, keluarga saya, lingkungan saya maupun semua yang tahu tentang saya. Gitu. Dalile pesantren ya khairun nas anfa'uhum linas ya. Nah itu. Ya. Jadi kalau kita itu tidak bisa bermanfaat untuk orang lain ya mending ya mati aja. Dan, kita nggak ngaruh kok. Dan kalau di ada kata-kata yang bagus itu juga kita itu mau jadi itu ya manusia makruh, halal, haram ya kan. Kadang ada suka negara Mas, suka. Iya, jadi kita itu kehadiran kita itu kalau mubah kan berarti orang-orang padha wae kan. Kalau mungkin makruh atau haram kan, itu tidak haram berarti nek ono kita dadi elek. Nah, bisa mungkin kita ketika ada kita itu kita bisa menghadirkan sesuatu yang baik gitu. Siap. Sangat luar biasa inspirasi kita sore hari ini. Terakhir Mas, mungkin apa pesan-pesan buat pemuda di Magelang? Ya, buat pemuda yang ada di Magelang, terutama Kabupaten Magelang, selalu berbuat baik sebelum kamu dikatakan tidak berguna. Oke, luar biasa. Terima kasih Bang Andek. Sebenarnya masih pengen ngobrol lagi, tapi memang waktu sudah tidak memungkinkan. Lain kali, insya Allah bisa kita ngobrol-ngobrol lagi silaturahmi. Dan tadi ilmu yang disampaikan di luar konten ini sangat luar biasa. Basicnya sebenarnya luwe apa ya? Karena luwe bebas aja karena itu lebih keren ya. Jadi sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Nanti intinya kami terima kasih Mas. Jadi kita itu sebenarnya lebih ke pengen belajar sesuatu dari orang lain gitu. Tapi karena ada kameramen yang baik hati ya di video dan tidak sombong supaya bisa untuk di-share juga ke teman-teman yang lain. Ra perlu cerita nih sekali dulu wae gitu kan. Kalau dulu saya tidak cerita ke teman-teman gitu kan. Sekarang alhamdulillah sudah ada kameramen yang baik hati dan tidak sombong dan rajin menabung juga, orang itu kan. Ya sangat luar sekali, terima kasih Bang Andek, luar biasa ilmunya ya, kita masih menunggu ilmu-ilmu yang lain
di kemudian hari. Cukup sekian dulu obrolan kita kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dulu, terima kasih untuk Bang Bapak 69 yang sudah mensupport acara kami. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Kombeba Keliling Magelang, menghimpun inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.